Halo, selamat pagi Mamis. Hari ini kita mau bikin croissant atau orang biasa Indonesia bilang biasa croissant itu ya. Jadi croissant saya suka banget. Kita biasa kalau mau gampang bisa pakai kulit pastry yang udah jadi, tapi ini kita mau bikin dari nol. Jadi kita mau bikin kulit pastry sendiri. Yang perlu kita gunakan adalah ini mentega, kita perlu banyak. Ini nanti kita bentuk segi 4 dan kita dinginkan. Kemudian untuk bahan pelapisnya kita perlu tepung protein tinggi, sedikit gula, kemudian ragi, susu cair dan air es, kemudian mentega dan sedikit garam. Nah, untuk awal ini bahan-bahan pelapis ini adonannya kita campur dulu, tidak usah sampai kalis, baru nanti kemudian mentega atau butternya. Kita campur dulu semua bahan, tepung, gula, ragi, susu dan air. Campur dulu, baru mentega dan garamnya terakhir. Seperti ini kita masukkan mentega dan garamnya. Kita campur sampai rata. Ini sudah campur semua, tidak perlu sampai benar-benar kalis elastis, nggak perlu, cukup seperti ini aja lalu dibulatkan. Kemudian kita wrap dia, lalu kita simpan di kulkas selama 1 jam. Langkah kedua setelah kita buat tadi adonan air, sekarang adonan minyak pelapisnya. Ini mentega, kita bungkus sama plastik ya, wrap. Kemudian ini nanti kita giling pipi sampai dapat ukuran sekitar 10 kali 10. Ini ya menteganya jadi kotak. Ukuran 10 kali 10, tapi ini kayaknya 10 kali 11. Jadi dimasukkan di plastik, kemudian digiling, jadi dia kalau masuk plastik ini bisa rata rapi gitu, sama semua pinggirannya ya. Lalu kita simpan juga di dalam kulkas selama 1 jam. Ini sudah 1 jam, ini kita sudah keluarkan dari kulkas. Ini juga menteganya udah dari kulkas. Nah, ini sekarang kita giling supaya ini bisa masuk, supaya bisa dibungkus kayak amplop. Nanti ada yang tanya, ini seperti bikin kulit pastry, iya, cuman bedanya dengan croissant itu ini pakai ragi. Doughnya pakai ragi. Kalau pakai untuk bikin kulit pastry itu nggak pakai ragi. Kita giling dulu ya. Setelah digiling, ini sama persis seperti cara membuat kulit pastry kemarin di pie tatang. Jadi seperti ini. Kita lipat bentuk amplop gini sampai tertutup semua ya. Jadi biar tidak keluar, kita bentuk amplop gitu, yang rapi. Lipat seperti ini ya. Jadi ini kita udah lipat dia. Cantik nih. Nih biar tidak lepas, kita giling dikit aja biar dia benar-benar nempel. Lalu kita wrap dan kita simpan di lemari es selama 30 menit. Ini sudah 30 menit. Sekarang kita mau giling. Ini panjangnya ke sana, lipatannya di sini, yang di baliknya nggak ada lipatan. Kemudian kita gulung aja nih, kita giling memanjang. Habis itu baru kita lipat menjadi 3. Setelah giling panjang seperti ini, sudah langsung kita single fold, lipat jadi 3. Seperti ini. Kita simpan lagi di lemari es selama 30 menit. Nanti kita gulung lagi dengan posisi seperti ini, ke atas. Ini sudah 30 menit, kita keluarkan dari refrigerator. Kita giling lagi memanjang seperti tadi.
Kemudian kita lipat lagi juga seperti tadi. Ini dilakukan minimal 4 kali supaya kita dapat 12 lipatan. Ya, sampai tipis, kemudian kita lipat lagi seperti ini tadi. Ya, lalu kita simpan lagi. Jadi ini udah di roll, dilipat sampai 4 kali. Kemudian kita diamkan minimal 8 jam. Ini saya sampai seharian. Kemudian kita pipihkan dan siap kita cetak untuk kita buat croissant. Boleh pakai cetakan potongan croissant, boleh dipotong-potong manual biasa. Ini sudah kita roll. Tebalnya kira-kira cuma 1 mili saja, jangan terlalu tebal karena nanti croissantnya nggak bisa lapis-lapis ya. Kemudian kita boleh potong manual pakai pisau atau bisa juga gunakan alat cutter yang khusus buat croissant seperti ini, tinggal jalan gitu aja. Nah, nanti tinggal kita bagi-bagi, kita boleh isi pakai keju, kita bisa isi pakai coklat. Nah, ini karena kita suka keju, kita mau isi pakai keju. Jadi seperti ini ya. Ini kalau dirasa masih terlalu tebal, kita boleh giling, tipisin lagi, karena lebih bagus kok tipis. Sampai seperti ini. Kemudian kita belah tengahnya. Kita isi keju seperti ini. Kemudian kita lipat ini ke samping begitu. Baru kita roll. Nah, kita roll seperti ini ya. Ini jadinya seperti ini. Sekarang kita proofing dia 30 menit, tapi kita oles dulu pakai olesannya ya. Kita oles semua sampai rata, lalu kita diamkan selama 30 menit. Ini sudah 1 jam, jadi sudah 2 kali lipat besarnya. Kita oles yang terakhir, lalu kita panggang. Jadi olesannya ini 3 kali ya. Pertama setelah selesai digulung itu kita oles, kemudian setelah 3 menit kita oles. Ini sekarang kita mau oven, kita oles lagi. Sudah mateng. Lihat ini layernya. Bagus banget ya. Ini renyah, enak kayak kulit pastry yang biasa dijual.